Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Putra Akspa dari kelas 10 IPS 1. Ingin menjelaskan sedikit tentang materi peta pemetaan. Apa saja sih materi tentang peta pemetaan? Mari kita lihat. Dari mulai pengertiannya. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala orientasi dan simbol-simbol. Nah, peta sendiri mempunyai tujuan gak sih? Nah, peta sendiri juga mempunyai tujuan. Apa aja sih tujuan peta? Mari kita lihat. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembuatan peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. 5, komunikasi informasi ruang. Nah, peta sendiri mempunyai fungsi nggak sih? Nah, fungsi dari peta juga ada ternyata. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. 2, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua atau gunung, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Lanjut, memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi. Nah, berdasarkan skalanya, peta juga mempunyai jenis loh. Apa aja sih jenis-jenis peta berdasarkan skalanya? Peta berdasarkan jenis skalanya itu ada 4, yaitu peta kadaster. Apa sih itu peta kadaster? Peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta semacam ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat kepemilikan tanah. Yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang mempunyai skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit. Misalnya peta provinsi, daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:5000. Nah, yang keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang mempunyai skala antara 1:5.000 hingga 1:1 juta. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas, biasanya berupa negara, misalnya peta wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, peta geografi. Peta skala geografi adalah peta yang mempunyai skala lebih kecil dari 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kelompok negara, misalnya benua atau seluruh dunia. Nah, berdasarkan objek yang disajikan, peta dibagikan menjadi 2. Yang pertama, peta statis. Apa sih itu peta statis? Peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah, misalnya peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa, atau peta perkotaan, dan juga peta geologi. Yang kedua, peta dinamis. Apa sih itu peta dinamis? Peta dinamis ialah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau berubah. Misalnya peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah, kota, peta tata guna lahan. Nah,
ternyata peta juga memiliki komponen loh. Apa aja sih komponen peta? Yang pertama, judul. Yang kedua, garis tepi peta. Yang ketiga, garis astronomi. Yang keempat, orientasi. Yang kelima, skala. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, judul. Apa sih itu judul dalam komponen peta? Nah, judul ini mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas tengah, atas kanan, atau bawah. Dengan adanya judul, maka pembaca akan mengetahui isi peta tersebut. Misal, peta iklim, peta curah, peta persebaran objek wisata, dan sebagainya. Yang kedua, garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomi secara beraturan dan benar pada peta. Biasanya, garis ini dibuat rangkap 2 dan tebal. Yang ketiga, garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain hingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Yang keempat, orientasi. Apa sih itu orientasi? Nah, di sini pada umumnya arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai. Jika ada garis lintang dan bujur, koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Yang terakhir atau yang kelima ini bagiannya adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, atau di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Nah, skala ternyata dibagi juga loh menjadi 3. Apa aja sih? Skala angka, misalnya 1:2.500.000, artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Yang kedua, skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata yang kan. Nah, di sini bagian yang Nah, sampai sini pengertian tentang peta pemetaan. Maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.